One, two, three, go. Hello Gunners, welcome back sama gue lagi Vero di segmen berita Arsenal di pekan minggu ketiga September 2023 ini. Dan gue langsung mulai aja dari berita yang sedih-sedih dulu lah ya. Oke, buat gue ya, satu hal yang cukup menyedihkan bahwa ternyata Gabriel Martinelli sudah cedera. Gue nggak tahu berapa bulan ya atau berapa minggu, karena belum ada sampai sekarang belum ada berita resminya dari Arsenal udah berapa yang lagi diperlukan. Semoga dia ya nggak cedera lah, biar ada opsi Trossard. Walaupun ini sebenarnya bisa dibilang kayak hikmah juga atau keuntungan sendiri bagi Trossard supaya dia bisa lebih banyak waktu sebagai starter dan membuktikan bahwa bukan cuma Martinelli aja yang cocok jadi starter gitu. Oke, dan kemudian ada berita buruk lainnya bahwa gue lupa siapa berita buruknya, tapi kita skip lagi, langsung aja kita ke berita yang cukup menyenangkan yang happy. Oh ya, berita buruk yang lainnya bahwa Arteta merasa pusing sendiri dengan sekarang jumlah Arsenal squad yang makin lebih banyak dan berkualitas, bukan baik tapi mediocre. Dan gue sendiri sebagai fan itu cukup merasa senang nyarnya Arteta lebih banyak punya pilihan ya, kecuali mungkin di bek kanan, sama di sayap kanan ya, dimana sayap kanan kayaknya dia cuma mengandalkan Saka karena Nelson jarang dapat starter juga, karena Saka juga ya sering starter dan emang dia membuktikan sih walaupun dia sering jadi starter ya, sehingga jarang disorot, walaupun sebenarnya dia yang lebih sering starter dan lebih mendapat minat utama. Sedangkan di bek kanan dia kayak jarang si Suarez dapat tempat ya, walaupun sebenarnya dia juga udah nggak masuk ke tempat starternya Arteta sih. Oke, kita balik lagi ke apa yang buat gue menyenangkan ya. Buat gue menyenangkan adalah akhirnya Odegaard diperpanjang kontraknya sepanjang 5 tahun sampai 2028 tanpa ada opsi perpanjangan 5 tahun. Dan yang membuat gue happy adalah maksudnya yang gue kaget adalah dia menjadi pemain Arsenal dengan gaji tertinggi sekarang sekitar 280.000 pounds, mungkin udah setara berapa, dan buat gue mungkin layak ya, karena dia kemungkinan besar lebih sering jadi starter, apalagi dia kapten dan passing-passingnya tuh lebih ya. Walaupun buat gue mungkin pemain kayak Saka juga layak juga sih juga jadi pemain kayak Saka sama Odegaard. Dan mungkin yang agak sedikit menurut gue agak perlu diturunkan gajinya adalah si Havertz sama Gabriel. Dan menurut gue mereka ngasih impact pasti, cuman nggak se-impact kedua orang itu sih. Walaupun sebenarnya Gabriel sama Havertz sangat patut dikasih gaji itu, berhubung dari gaji sebelumnya di klub sebelumnya itu dia dikasih besar juga sih. Kemudian ada berita lain terkait ada pemain Arsenal dari U13 yang langsung dinaikkan ke jadi U18 karena prestasinya, namanya Matt Damon. Dan buat gue itu layak, kalian mungkin jadi nextnya Unai Emery ya. Siapa sih Emery yang anak 16 tahun yang starting di UEL sama si UPL, menurut gue udah layak lah diperhatikan ya. Tapi gue nggak mau bahas soal wonderkid, karena wonder itu Arsenal biasanya jarang dapat tempat di jarang dapat tempat, terlebih di sisa di transfernya. Edu Arteta sekarang lebih pengen beli pemain-pemain murah di bawah harga 10 juta buat dibeli gitu, pemain muda 10 juta. Oke, apalagi berita yang juga menarik adalah bagaimana Rodri dari Manchester City semalam ini pokoknya minggu ketika lawan kayaknya lawan Nottingham Forest, dia absen 2 laga kemudian di mana lawan gue lupa, di minggu depan sama lawan Arsenal di match ke-8 ya. Dia nggak kartu merah sehingga menjadi kartu merah sendiri bagi Arsenal, dan kemungkinan City bakal nurunin either main 3 back, kalau enggak ya tetap baru 3-1 dengan pelatih penampingnya yang meninggalkan posisinya si Rodri adalah siapa tuh yang back gelandang tengahnya Inggris, sama kalau enggak ya si Kovacic sih. Tapi menurut gue sih kayaknya Kovacic nih daripada gelandang pertahannya City yang gue lupa namanya siapa yang dari Leeds. Kemudian kita ke berita yang transfer gitulah ya, transfer begitu. Dan sebelumnya silahkan subscribe jika kalian suka dengan konten gue seputar berita Arsenal sepekan ini, gue rajin mengupload gitu. Oke, langsung ke berita yang
transfer. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan persaingan kiper yang lagi akhir-akhir ini banyak diperbincangkan ya, dimana Ramsdale katanya ya mulai dilirik sama Bayern dan Chelsea, walaupun akhirnya setelah dikonfirmasi sama Fabrizio Romano ternyata itu masih rumor dan Ramsdale tetap menjadi bagian dari rencananya Arteta, walaupun mungkin kayaknya sih ditaruhnya di cup sama di ganti-gantian kalau di IPL, tapi gue masih berharapnya Raya itu di turnamen CL maupun dua Piala Liga lainnya dan laga-laga penting IPL lah ya, mungkin melawan Big Six plus berarti sekitar 14 laga di IPL, terus sisanya itu ya Ramsdale semua gitu. Oke, dan kemudian ada lagi lawan Wolves, kemudian berita transfernya yakni bagaimana katanya si Ivan Toney itu diincar Arsenal sama Chelsea, yang dimana Brentford mau ngasih 60 juta pounds. Buat gue striker Ivan Toney itu yang ya gue suka lumayan nih, orang lumayan, cuman buat level Arsenal sih ya mungkin sedikit di atasnya si Eddie aja sih. Memang dia salah satu striker pekerja keras yang gue sangat kagumi, dan buat gue dia lebih cocok ke MU sih. MU lebih butuh pelapisnya sih ya, mungkin bukan ke MU sih, tapi lebih ke cocoknya ke Chelsea sih. Chelsea lah. Chelsea karena si Jackson itu kurang dan dia juga tipenya lebih lincah kan, sedangkan Ivan Toney itu lebih lambat tapi kuat bola udara gitu ya, walaupun sebenarnya Jackson tinggi ya. Dan buat gua MU kayaknya dia lebih baik cari loan atau apa daripada beli Ivan Toney ya. Dan buat gua Arsenal ya nggak perlu lah ya, sudah ada Trossard sama Gabriel gitu, walaupun mungkin sekali tuan muda Eddie bisa dipakai. Kemudian cerita terakhir yakni Arsenal katanya melirik sayap kiri muda dari klub Duhok di Belgia ya, Anthony Musa. Gue sempat lihat dia sebenarnya lebih ke kanan sih, walaupun gue sebenarnya berharapnya Arsenal ngincernya itu sayap kanan, karena sayap kanan itu yang agak terlalu jomplang pelapisnya antara Saka sama Nelson ya. Sedangkan sayap kanan yang lain itu kurang ada, makanya gue berharap sayap kanan, tapi entah kenapa sayap kiri mulu dua tahun terakhir gue bingung emang. Tapi sudahlah, untuk sekarang emang yang mungkin next transfer entah itu musim dingin atau musim panas, Arsenal perlu beli back kiri, kalau nggak back kanan pokoknya buat mengkompensate si Tierney yang pergi kemarin, walaupun sebenarnya masih ada masih ada Suarez tapi belum, masih kurang. Dan kemudian ada gelandang penyerang yang bertipe-tipe jangkung dan kuat, insting golnya kayak Vlahovic gitu, sehingga nanti Gabriel bisa digeser sekali ke sayap kanan. Oke, itu aja dari gue. See you in the next video. Ciao, salam invisible.